Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk riset operasi kali ini, yaitu pada minggu kemarin kita sudah bahas tentang metode simplex ya, tapi belum sampai kepada soalnya. Baru mulai dari definisi apa itu metode simplex, kemudian bagaimana membuat algoritmanya sampai di situ. Nah, hari ini kita akan lihat kasusnya, bagaimana langkah-langkah penyelesaian sebuah permasalahan dengan menggunakan metode simplex. Oke, mahasiswa siap? Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi di sini akan kita lihat langkah-langkah metode simplex. Langkah-langkah penyelesaian sebuah persoalan dengan menggunakan metode simplex. Langkah pertama, saudara adalah mengubah fungsi tujuan dan batas-batas. Pada minggu kemarin kan fungsi tujuan itu apa lambangnya? Adalah Z. Ya, pembatas itu sama dengan constraint function, tergantung berapa variabel yang ada. Yang kedua, dengan menggunakan konsep itu dengan mengubah fungsi tujuan dan batasan, makanya dari soal yang kemarin menjadi ini ya. Ini soal kemarin, fungsi tujuannya adalah Z 3x1 tambah 5x2, maka akan dirubah fungsi tujuannya menjadi, kan kata kuncinya semuanya adalah di bawah ke kiri atau ke kanan, adalah di bawah ke kiri. Sehingga persamaan pada fungsi tujuan itu harus sama dengan 0. Berarti menjadi Z kurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Tapi langkah pertamanya sudah selesai. Itu baru dari segi fungsi tujuan. Nah, sekarang kita akan ubah fungsi batasannya atau fungsi pembatas, di mana dengan menambahkan adanya select variabel. Dengan nilainya positif ya. Apa kemarin lambang select variabel? Adalah S. Maka persamaan kemarin untuk pembatasnya adalah 2x1 kecil sama dari 8. Maka kita rubah menjadi 2x1 plus x3. Nah, ini dari mana datang x3? Dari sini ya, untuk select variabelnya. Nanti select variabel itu boleh ditambah dengan S1 atau boleh dilanjutkan dengan kode X berikutnya. Berarti sama dengan 8. Yang kedua adalah 3x2 kecil sama dari 15, berarti 3x2 tambah x4 sama dengan 15, atau dikode dengan S2 juga bisa sini ya. Jadi untuk select variable itu boleh lambangnya x atau boleh lambangnya S. Persamaan ketiga kemarin, 6x1 plus x2 kecil sama dari 30 akan menjadi 6x1 tambah 5x2 adalah select variabelnya adalah x5 sama dengan 30. Cukup jelas ya pada langkah pertama. Di langkah pertama ini agak mudah saja karena merubah dua, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Select variabel, diingatkan kembali, adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Nah, ini ya. Langkah yang kedua, menyusun persamaan tadi ke dalam bentuk tabel. Sebelumnya saudara harus ingat dulu istilah-istilah dalam metode simplex. Pertama adalah NK ya, nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan untuk batasan 1 sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, dan batasan 3 sebesar 30. Mana dia? Nih. Nih. Ya, tanda sama dengan batasan satunya 8, 15, dan 30. Oke? Yang kedua adalah variabel dasar. Variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 1 tadi, 2x1 tambah x3. X3 ini apa? Select variabel. Ya, atau pada minggu yang lalu, kita beri lambangnya dengan, atau simbolnya dengan S. Sekarang adalah X sama ya. Kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai X1-nya adalah sama dengan 0. Dan semua kapasitas masih menganggur, maka pengangguran ada 8 satuan. Atau nilai X3-nya sama dengan 8 kalau kita cari titik persamaannya. Bila X1 sama dengan 0, berarti X3-nya adalah sama dengan 8. Pada tabel tersebut, nilai variabel dasarnya adalah X3, X4, X5 pada fungsi tujuan. Pada tabel persamaan ini harus 0 karena nilainya pada batasan yang bertanda positif. Mana X3, X4, X5
yang ini. Ya, X3, X4, dan X5. Oke. Maka kita masukkan ini. Untuk fungsi tujuannya Z tadi adalah soalnya 3X1 tambah 5X2 akan diubah menjadi di bawah ke kiri tadi ya. Z kurang X3, X1 kurang 5X2 sama dengan 0 agar fungsi tujuannya sama dengan 0. Nah, ini 2X1. Ini kita rumuskan ke dalam bentuk karena kita akan membuat tabelnya. Tabel simplex yang pertama, nah ini ya, variabel dasarnya Z adalah fungsi tujuan tadi ya. Nah, kemudian variabelnya adalah pembatasnya tadi adalah ada X1, X2 dan ditambah dengan select variabelnya pada S1 atau X3, X4, X5. Ya, berarti Z-nya fungsi tujuannya adalah Z-nya adalah nilainya 1 tadi ya. Berarti X1-nya min 3 ini kita pindahkan. X2 adalah min 5. X3-nya untuk fungsi tujuan semua nilainya adalah 0. Maka hasilnya 0. Ya. Kemudian ini select variabel dijadikan variabel dasar. Berarti X3, berarti Z-nya 0. Berarti nilai X3 itu apa? Yaitu X1-nya nilainya 2. X2-nya berapa? 0. X3-nya berapa? 1. X4-nya 0. X5-nya 0. Berarti nilainya berapa? Adalah 8. Coba saudara untuk 3X2. Berarti X4-nya sama dengan Z-nya 0. X1-nya 0, berarti X2-nya berapa? 3. X4-nya berapa? X3-nya berapa? 0. X4-nya 1. Berarti angka 1 ini menjadi iteration-nya adalah nilai yang berulang. Oke, sampai di sini paham? Karena kita udah masuk langkah kedua, yaitu adalah membuat tabel simplex. Ini baru simplex yang tabelnya pertama. Langkah ketiga, kita adalah memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini kolom X2 dengan nilai pada baris pertama, persamaan tujuan adalah min 5. Berilah tanda segi 4 pada kolom X2 seperti pada tabel berikut. Nah, ini. Ya. Nah, maka pada tabel 2 ini mana nilai yang terbesar? Adalah negatif yang terbesar, yaitu adalah min 5. Ini tinggal kita memindahkan untuk tabel kedua. Sama kan? Tabel 1 tadi coba lihat. Sama kan? Tabel kedua adalah kita akan lebih memudahkan lagi. Nah, nilainya sama. Ya. Jadi setelah ini, kata kuncinya tadi adalah lihat pada tabel itu nilai negatif yang terbesar pada fungsi tujuan. Nanti kita beri tanda di sini. Nanti ada panah nanti ya. Ini min 5. Kemudian nanti kita bagi per bilangan yang ada di sini. Jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu sudah optimal dan tidak usah dicari lagi. Betul, ini masih ada 2. Min 5 dan min 3. Langkah keempat, memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai pada nilai kolom NK tadi dengan nilai C baris pada kolom kunci. Indeks itu sama dengan nilai kolom dibagi dengan nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1 besarnya indeksnya adalah 8/0. Itu adalah tidak berhingga. Kemudian pada baris kedua 15/3 adalah 5. Kemudian pada baris ketiga adalah 30/5 sama dengan 6. Pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Nah, ini ya. Jadi angka terkecilnya di sini. Nah, ini mana angka positif dan terkecil dari kolom yang ditandai ini. Ya. Jadi angka terkecilnya dalam hal ini adalah untuk melanjutkan proses berikutnya. Langkah kelima adalah mengubah nilai-nilai yang ada pada baris kunci tadi. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci seperti pada tabel ketiga tadi. Mana tabel 3? Tabel 3 ini ya. Nah, ini tabel 2 kan. Nah, ini adalah tabel yang pertamanya tadi. Nah, oke. Nah, ini akan kita bagi dengan nilai kunci ya. Nah, untuk mendapatkan nilainya. Nah, sehingga pada tabel 3 akan muncul seperti ini. Nah, ini. Jadi kan? Nah, berarti ini min 3 kita akan bagi untuk lanjut kepada tabel berikutnya. Nah, di sini langkahnya adalah ini yang sudah kita bagi tadi. Ini 8 dibagi 0 yang ini ya.
8 dibagi 0, 15 bagi 3, 30 bagi 5. Maka diambil angkanya yang mana tadi angkanya? Diambil angka positif yang terkecil sebagai pembagi. Maka semuanya dia berada pada X2. Berarti X2-nya adalah keluar. Berarti semuanya dibagi dengan 3. Ya, 0 bagi 3, 1 bagi 3. Ya, 3/3 sesuai dengan ini. Nah, ini tinggal Anda perhatikan. Dipelajari untuk lebih baik. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya, setelah ini lakukan langkah ke-6. Yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Nah, misalnya ini. Karena semuanya tadi adalah dibagi dengan baris pada dilihat Z-nya yang negatif terbesar. Kemudian pada baris keduanya adalah yang positif terkecil. Sehingga didapatkan nilainya seperti ini. Dari mana datang angka ini? Berarti adalah dari pembagi tadi. Karena masih ada nilai Z-nya negatif, berarti lanjutkan terus. Melakukan perbaikan. Sehingga tidak didapat lagi nilai yang negatif pada fungsi tujuan. Maka hasil akhirnya kalau kita cari seperti tadi, caranya sama. Berarti ini, berarti sudah selesai ini. Karena tidak ada lagi nilai Z yang negatif. Semuanya sudah positif. Baris pertama Z tidak ada lagi yang bersifat negatif. Sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi. Dan tersebut merupakan adalah hasil yang paling optimal. Di mana X1-nya adalah berapa? 5/6. X2-nya adalah 5. Dan Z maksimumnya adalah 27/setengah. Nah, ini. Nah, sekarang untuk mengaplikasikan, coba saudara cari nanti setelah selesai perkuliahan ini, tugas ini dan selesaikan dengan menggunakan simplex method seperti tadi dan dikumpul minggu depan, ya. Kemudian dikirim melalui email. Jadi ada 2 soalnya. Yang pertama seperti ini dan yang kedua adalah kasus minimasinya untuk kita lanjutkan. Jadi yang akan Anda lakukan itu adalah soal ini saja, ya. Oke, cukup jelas. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya lebih lanjut. Untuk menyelesaikan latihan 1 buah soal saja dulu, di mana Anda lakukan secara simplex method dengan menggunakan 7 langkah-langkah tadi. Dengan kata kunci, pada fungsi tujuan tidak ada lagi nilai Z-nya yang negatif. Semuanya sudah positif, ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mahasiswa mengerjakan dengan penuh semangat sehingga biar saudara lebih mudah memahaminya lebih lanjut untuk simplex method ini. Ya, terima kasih.